Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kakak senang sekali bisa bertemu dengan kalian semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Walaupun mungkin ada yang masih ngantuk atau sedikit lelah, tapi kalian sudah mau datang di kegiatan hari ini itu sudah termasuk langkah yang sangat bagus. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang menumbuhkan percaya diri dan semangat meraih cita-cita. Nah, terima kasih kalian sudah hadir ya. Nah, di sini setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Tetapi juga mempunyai kekurangan. Jadi setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda, tidak semua orang itu sama. Nah, tetapi kita juga sebenarnya kita tetap harus percaya diri, tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, lanjut saja sebelum kita masuk ke materi, kita ada ice breaking dulu. Nanti ditirukan ya. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, hangat, semangat. Bisa ya? Bisa, sekali lagi ya. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, hangat, semangat. Sudah ya. Nah, ini masuk ke materi pertama. Di sini ada pengertian percaya diri. Nah, sebelumnya di sini ada yang sudah tahu apa itu percaya diri? Coba. Berani tampil di. Tuh ada gambarnya. Ya, berani tampil di depan. Nah, ada lagi? Sudah? Nah, iya. Apa? Percaya diri itu? Kita yakin dengan apa yang kita punya. Jadi kita percaya pada diri kita sendiri. Ya, betul sekali. Nah, jadi percaya diri itu keyakinan terhadap kemampuan diri untuk menghadapi tantangan dan mengambil keputusan. Nah, jadi artinya apa? Artinya itu percaya bahwa kita itu bisa mencoba melakukan sesuatu. Itu belum tentu harus langsung berhasil, tapi kita juga mau belajar dan tetap mau mencoba dan tidak mudah menyerah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau bentar. Nah, di sini ada yang tahu percaya diri itu contohnya itu seperti ini tadi. Nah, ini ada seorang murid, ada yang tahu ini gambarnya menggambarkan apa? Sudah menjelaskan kepada teman-teman. Nah, yaitu sebagai contoh percaya diri. Jadi percaya diri itu ketika kita contohnya misal nih ada guru bertanya, terus seseorang disuruh maju ke depan dan mau maju ke depan, itu contoh percaya diri. Tetapi ada juga yang kita semisal guru bertanya, terus kita sebenarnya tahu jawabannya, tetapi karena kita takut, karena kita malu, kita hanya memilih diam, tidak mau mencoba untuk menjawabnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita belajar naik sepeda, kita langsung bisa atau tidak? Tidak, pastinya kita pernah jatuh naik sepeda? Ada yang pernah? Sering. Sakit nggak? Sakit. Nah, itu
Percaya diri itu, nah dari jatuh itu kita bisa belajar bahwa kita terus mencoba dan akhirnya kita bisa kan naik sepeda seperti itu. Nah, coba kalian lihat kanan kiri teman kalian. Pastinya setiap orang itu berbeda. Di sini ada yang suka menggambar. Contohnya siapa yang suka menggambar? Saya Menggambar apa? Coba disebutkan. menggambar itu kayak objek-objek. Nah, iya, terus ada yang suka olahraga? Saya Ya, olahraga apa bisa disebutkan? sukanya olahraga voli, Voli, terus panahan, sama Udah. badminton. nah udah. Jadi kita melihat kan, jadi setiap kelebihan orang tuh berbeda. Ada yang suka olahraga, ada yang suka menggambar. Nah, tapi dengan kelebihan tersebut kita tidak boleh merasa diri kita itu rendah atau berbeda dengan orang lain. Kita tetap memiliki potensi yang sama, yang berbeda. Nah, selanjutnya ada penyebab rasa minder. Nah, pertama di sini ada sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, di sini ada yang pernah merasa minder, misalnya melihat temannya itu lebih pintar atau lebih pandai seperti itu. Pernah ya. Nah, itu tapi dari rasa minder itu kita juga harus tahu penyebabnya itu munculnya dari mana agar kita tahu cara mengatasinya rasa minder yang kita hadapi itu seperti apa. Nah, di sini rasa minder muncul sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, di sini membandingkan itu, coba di sini siapa yang sering melihat temannya lebih pintar terus kita merasa kok aku nggak sepintar dia ya, kok aku beda ya, kayak gitu. Pernah? Tidak pernah? Tidak pernah ya. Nah, jadi itu salah satu membandingkan. Kadang kita itu melihat orang lain lebih pintar, lebih cantik seperti itu. Nah, lalu kita merasa bahwa diri kita itu kurang, padahal setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tidak boleh merasa rendah hanya karena melihat ketidaksamaan kita dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada pengalaman gagal dan kritik berlebihan. Nah, di sini ada yang pernah gagal dalam apa gitu, atau kalah lomba, atau pernah ikut lomba terus kalah? Pernah. Nah, itu bukan berarti gagal itu selamanya. Nah, dari kekalahan tersebut dia bisa belajar lebih baik lagi. Tetapi kan kadang merasa gagal. Nah, terus ada orang yang mengkritiknya, misal dikritik dia tidak bisa atau kurang. Nah, itu buat motivasi aja agar kita itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, selanjutnya ada kurangnya dukungan dari keluarga dan teman atau guru. Nah, di sini semangat dari orang lain itu sangat penting. Nah, misal seseorang itu mendapat satu kata seperti kamu pasti bisa. Nah, itu bisa membuat orang itu semakin lebih percaya diri. Nah, tapi kalau kita mendapat kalimat atau support yang negatif, itu akan bisa membuat seorang itu jadi kurang percaya diri. Nah, selanjutnya ada ejekan atau bullying. Nah, di sini ada pernah yang mengejek atau diejek temannya? Tidak. Pernah diejek temannya. Nah, itu tidak baik. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak bisa dicontoh. Nah, itu jadi ejekan itu sangat membuat orang menyedihkan dan bisa membuat orang itu menjadi minder seperti itu. Nah, apalagi kalau mengejeknya itu secara terus menerus. Nah, terkadang orang yang diam saat diejek itu tidak
tidak terlihat baik-baik saja itu sebenarnya sangat menyakitkan. Makanya kalau kita bercanda kita harus berhati-hati dalam berbicara, jangan sampai perkataan kita itu menyakiti hati orang lain. Lebih baik kita saling mendukung dan tidak saling menjatuhkan. Nah, selanjutnya di sini ada dampak negatif rasa minder. Nah, yang pertama itu dari akademik. Prestasi menurun, takut mencoba. Nah, orang yang minder itu biasanya itu cemas, takut mencoba, takut bertanya, takut menjawab, dan takut berbicara di depan. Contohnya seperti tadi ketika ada guru bertanya, nah itu kita disuruh maju ke depan. Sebenarnya kita tahu jawabannya, tapi kita cuma diam aja itu. Nah, sebenarnya kalau kita tahu jawabannya, kita itu bisa membuat kita jadi lebih mengerti paham apa yang ditanyakan oleh gurunya. Nah, yang kedua ada dampak emosional, cemas, stres, rendah diri. Nah, jadi orang yang minder itu biasanya sering merasa cemas, sedih, dan rendah diri. Nah, kalau kita merasa diri kita jelek, tidak bisa apa-apa, kita sedih atau senang? Sedih. Nah, iya, sedih. Nah, jadi kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal negatif atau kita itu jadi sulit merasa tenang. Kadang ada orang yang sebenarnya pintar tetapi dia itu pikirannya selalu negatif. Akhirnya dia merasa dirinya itu tidak berguna atau tidak bisa dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada sosial, menarik diri, sulit bergaul. Nah, jadi orang yang minder itu biasanya juga sering menarik diri, takut berbicara, dan sulit bergaul dengan temannya. Nah, contohnya itu kita berbicara dengan orang lain, kita takut. Nah, itu kita akan sulit mendapatkan teman atau mudah mendapatkan teman. Sulit mendapatkan teman. Nah, sebenarnya orang itu ingin berteman, tetapi karena dia minder, ya jadi takut melakukan memulai percakapan. Nah, akhirnya dia sendirian. Nah, kita sebagai manusia itu juga saling membutuhkan. Tidak semua orang bisa hidup individu. Nah, selanjutnya ada pengembangan diri dan kehilangan kesempatan. Nah, jadi kita kalau minder terus, kita bisa kehilangan banyak kesempatan. Contohnya kalau kita ada lomba, nah kita sebenarnya mampu, tapi karena kita malu, karena kita takut kalah, kita jadinya tidak ikut, hanya cuma menonton saja. Nah, untuk selanjutnya ada strategi membangun kepercayaan diri. Nah, di sini ada yang pertama, menerima kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang semua orang pasti mempunyai kekurangan, tetapi terkadang orang itu lebih fokus ke kekurangan tanpa melihat kelebihan yang kita miliki. Nah, yang kedua ada mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif. Artinya di sini ini seperti positive thinking, jadi mengubah pikiran negatif kita menjadi pikiran yang positif. Misalnya kita berpikir tidak bisa, kita mikirnya kita harus tetap bisa, harus tetap mau mencoba, tidak boleh menyerah begitu saja. Nah, yang selanjutnya ada berani kembangkan keterampilan dan hargai pencapaian kecil. Nah, jadi percaya diri itu tidak datang begitu saja. Kita
juga perlu usaha dan latihan. Jadi kalau misalnya dulu kita belum berani berbicara, sekarang sudah mulai berani berbicara. Walaupun itu terlihat sederhana, tetapi itu sudah menunjukkan langkah yang sangat baik. Nah, yang selanjutnya ada berani berpendapat dengan sopan. Jadi di sini artinya kita sudah mulai berani berpendapat ketika ada argumentasi atau apa. Nah, yang selanjutnya ada berteman dengan orang yang support. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang saling mensupport, kita akan lebih percaya diri untuk membangun kepercayaan diri kita. Nah, yang selanjutnya ada materi apa itu cita-cita. Jadi cita-cita itu harapan atau gambaran tentang keadaan diri kita di masa depan yang ingin kita capai melalui usaha dan perjuangan. Artinya ini adalah sebuah impian yang kita inginkan saat kita besar nanti. Nah, contohnya cita-cita itu ada banyak ya. Yang pertama, nah ini contoh cita-cita. Yang pertama ini gambar apa kalau boleh disebutkan? Nah, tugasnya dokter untuk merawat pasien. Nah, iya, ini adalah sebuah contoh cita-cita atau bisa disebut juga profesi. Nah, yang ini gambar kedua ada gambar guru. Tugasnya untuk apa? Mengajar. Iya, untuk mengajar. Siapa yang ingin jadi guru di sini? Ada. Yang jadi dokter? Ada. Nah, yang selanjutnya ini ada gambar apa? Tugasnya masak. Ada yang ingin jadi koki? Ada yang pintar memasak? Masak apa? Air. Nah, selanjutnya di sini ada gambar apa ini? Ini gambar tentara. Ini tugasnya menjaga kedaulatan negara. iya. Makan enggak? Nah, selanjutnya tadi kan udah mengenal apa? Profesi. Cita-cita. Nah, di sini kakak ingin kalian menuliskan cita-cita kalian dan satu langkah apa yang kalian lakukan untuk memulai atau meraih cita-cita kalian. Dituliskan cita-cita dan apa? Satu langkah untuk meraih cita-cita kalian. Apa iki piye? Saya kasih waktu 3 menit. Tidak punya pulpen. Nah, kamu sekolah tidak ada pulpen. Sembarang. Mending nih, 3 menit ya. Saya nggak punya pulpen. Tuliskan cita-cita kalian apa, terus satu langkah untuk meraih cita-cita kalian. Cita-citaku apa ya? Cita-citaku apa? Aku juga pengen. Nanti satu orang tolong dibacakan cita-citanya ya, terus sudah. Diploma negatif katanya.
Sudah ya, sudah selesai ya. Sudah. Sudah habis. Sudah. Belum. Nanti maju ke depan dibacakan ya. Semua orang ngawur. Kok ngomong? Udah ada yang selesai. Sudah ya. Sudah 3 menit. Nah, sekarang kakak ingin minta ada yang maju atau dibacakan di tempatnya, cita-citanya dan hal yang ingin dilakukan untuk meraih cita-cita tersebut. Siapa yang berani? Ayo Nisa, coba kamu. Cita-cita dokter, belajar. Ayo. Sebutkan nama dan cita-citanya yang ingin diraih. Siapa namanya Kak? Bisa. Cita-citanya? Cita-citaku ingin menjadi Di apa? dokter Kenapa ingin jadi dokter? karena ingin merawat orang yang sakit. Terus untuk langkah yang ingin si Nisa mulai untuk meraih cita-cita tersebut? Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin. Sudah, itu aja. Ya. Baik, tepuk tangan untuk teman kalian. Silahkan boleh duduk kembali. Nah, baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Nah, kesimpulannya setiap orang itu memiliki kelebihan dan kemampuan masing-masing. Jangan takut gagal dan jangan mudah minder. Karena dengan percaya diri, usaha, doa, dan semangat kita bisa terus berkembang untuk meraih cita-cita. Ingat, karena hari ini kita tidak menentukan masa depan kita. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang percaya diri dan cita-cita ya. Nah, kita belajar bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kemampuan dan mempunyai potensi yang harus dikembangkan. Nah, keadaan kita hari ini itu tidak menentukan masa depan kita. Nah, kemudian untuk meraih cita-cita itu tidak cukup hanya untuk diucapkan saja, tetapi juga perlu dukungan seperti usaha, doa, dan semangat kita untuk terus meraih cita-cita yang kita inginkan. Nah, kita sebenarnya bisa menjadi apa saja yang kita mau, asalkan kita mau terus berusaha. Nah, di sini ada yang bisa sedikit apa yang kita ambil dari kegiatan tadi. Coba Mbak, tentang apa? Kepercayaan tadi apa? Percaya diri itu seperti
pede, berani seperti itu. Iya. Saya sedikit memberikan kesimpulan atau pelajaran yang saya di kelas kita hari ini. Yang pertama, kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain karena setiap orang memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Jadi kita harus percaya diri untuk mengembangkan kelebihan diri kita. Baik, benar seperti itu. Tepuk tangan buat teman-teman. Nah, ada satu lagi yang ingin maju untuk apa tadi? Menyampaikan cita-citanya. Ya, silakan maju menyebutkan nama. Ya, saya Arif. Ya, disebutkan cita-citanya ingin jadi apa, Kak? Jadi pengusaha. Pengusaha. Bagus sih, ya. Pengusaha apa, Kak? Pengusaha yang Pak. uang. Terserah. Oh iya, yang menghasilkan uang pokoknya ya. Saya mau menjadi kaya raya dengan unlimited money. Ya, semoga untuk cita-citanya tercapai, kita doakan. Tapi jangan cuma diucapkan aja loh, Kak. Ya, Kita perlu usaha. Cara saya untuk merealisasikannya. Nah, terus langkahnya apa yang sudah? Saya belajar tentang penjualan, Penjualan. ekonomi. Setiap malam itu saya ikut ibu saya ke pasar untuk mempelajari bagaimana cara menjual begitu. Menjual sayuran. Iya. Nanti bisa menjadi supplier sayur. Iya, bisa. Sudah, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan. Ada juga Mbak Imel yang ingin menyampaikan cita-citanya. Jadi perkenalkan, nama aku Imelda. Jadi cita-cita saya adalah ingin menjadi dokter hewan. Kenapa memilih dokter hewan? Soalnya saya suka hewan, jadi saya ingin menyembuhkan hewan-hewan yang sakit, merawat hewan-hewan yang terlantar. Nah, langkah yang akan saya ambil untuk bisa menjadi dokter hewan, salah satunya itu belajar dengan giat. Terus waktu sekolah itu nggak boleh bolos-bolos. Sering bolos berarti ya selama ini? Enggak. Yakin? Iya, yakin. Cita ibu itu aja. Itu aja. Ya. Untuk kita doakan semoga cita-citanya, siapa tadi namanya? Email bisa tercapai. Jadi semua harus belajar dengan giat, tidak boleh malas-malasan. Seperti itu. Nah, untuk Mbak Email silakan duduk, boleh kembali ke tempat, beri tepuk tangan. Ada yang ingin menyampaikan cita-citanya lagi? Ya, silakan maju ke depan. Sebutkan namanya. Nama saya Adinda Barki, cita-cita saya menjadi koki. Iya, karena koki masak. Iya. Masak ya. Iya. Nah, masak apa, Kak? Masak semuanya. Semuanya. Oke. Terus langkah yang ingin dilakukan? Terus belajar masak, terus mengikuti sekolah koki juga. Sekolah koki juga. Berarti cita-citanya chef ya, Kak, koki. Iya. Bekerja kalau koki bekerja di mana biasanya? Di restoran. Di restoran. Di hotel. Di hotel. Saya mau tanya, Iya. alasan kenapa itu Dinda kenapa pengen jadi koki itu karena apa? Karena suka makan. Karena suka masak. Karena suka makan. Dia suka masak juga. Jadi kita tidak boleh hanya suka makan aja, tapi kita harus bisa memasak juga. Betul. Karena umumnya wanita itu di dapur. Enggak ya, Kak ya? Enggak. Tapi kan memasak di dapur nanti di restoran. Iya. Masak di jalan raya enggak boleh. Iya, nggak mungkin lah ya masak di jalan raya. Untuk saat ini sudah bisa memasak, contohnya masak apa, Kak? Masak rendang. Masak Rendang, soto. soto, rawon. Ya, saya doakan semoga nanti siapa? Adinda. Adinda bisa kalau bisa membuka restoran sendiri ya. Kayak gitu, amin. Nah, udah itu aja. Silakan boleh duduk kembali. Tepuk tangan buat Adinda. Nah, jadi kalian sudah paham ya cita-cita itu apa? Sudah. Cita-cita itu bisa pekerjaan yang nantinya akan kita lakukan saat sudah besar nanti. Nah,
untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan pada hari ini, dan terima kasih atas partisipasinya semua. Kakak sangat senang kalian sudah aktif. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, kakak mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.